Selamat malam, Pak Prin. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Dan juga sudah bersama dengan Sukrinah, petani kendeng, betul ya, Pak Prin? Iya, Mbak. Iya, Betul, Mbak. saya mau tanya ke Pak Prin dulu. Tadi sudah menemui perwakilan dari istana, tepatnya Pak Teten Mas Duki, Kepala Staf Kepresidenan. Apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan oleh pemerintah? Memang saat ini sore tadi perwakilan dari istana menemui kami. Beliau mengatakan bahwa memang saat ini dari pihak istana untuk lagi menjadwalkan pertemuan kami warga Kendeng dengan Presiden Jokowi. Seperti itu, Mbak. Kapan tepatnya akan bertemu, sudah ada waktunya, Pak Prin? Untuk saat ini belum, karena nanti kata Pak Teten akan dihubungi lewat telepon. Jadi nanti untuk pertemuannya dikabari lewat telepon. Berikutnya saya ke Ibu Sukrinah. Sudah 2 hari dicor kakinya menggunakan semen. Saat ada jawaban dari pihak istana, tentu lega ya, Bu Sukrinah? Iya. Bagaimana ceritanya, Bu Sukrinah, sampai akhirnya Ibu dan kawan-kawan 9 orang dari Kendeng melakukan aksi protes ini di depan istana, Bu? Ya, ini aksi karena saking judeknya gitu ya, Mbak, seorang petani yang lahannya akan diambil alih oleh pabrik semen dan tambang semen. Makanya kami merasa terbelenggu adanya pabrik semen dan tambang semen itu. Jadi kami merasa Bumi Pertiwi ini sudah dibelenggu oleh semen gitu. Makanya kami aksi membelenggu kaki kami 9 ibu-ibu memasung dengan semen itu. Begitu. Bu Sukrinah, tolong ceritakan kepada kami bagaimana memangnya kondisi di Kendeng, perbedaannya sebelum dengan sesudah adanya pabrik semen di sana, Bu. Iya, sebelum ada isu semen itu kami hidup di desa Tegal Dawa itu sangat hidup rukun, guyup rukun sama tetangga. Tapi setelah ada isu semen itu ada konflik sosial sama tetangga. Terus debu-debu yang membawa batu kapur itu sangat mengganggu warga kami. Terus kemarin itu belum waktunya kemarau, sudah kemarau. Terus musim hujan, sudah saatnya musim hujan juga belum ada hujan. Itu yang saya rasakan dampak itu. Jadi ada dampak sosial, ada dampak lingkungan. Untuk tadi Bu Sukrinah cerita, kalau ada dampak sosial, konflik sosial, seperti apa sih, Bu? Konflik sosial itu yang tadinya rukun sama tetangga, ada isu semen jadi nggak rukun, ada perbedaan prinsip begitu. Berbedanya seperti apa, Bu? Bisa Karena diceritakan? ada yang pro dan ada yang... Iya, Mbak. Ya, bisa diceritakan seperti apa? Iya, betul. Karena ada yang mendukung pabrik, ada yang menolak begitu. Jadi itu sudah konflik sosial. Kalau dari rekan-rekan LBH Jakarta, Mas Prin, selama ini seperti apa sih yang sudah diusahakan untuk menyuarakan apa yang diinginkan oleh warga Kendeng? Memang yang diinginkan warga Kendeng, terutama warga Rembang, itu memang mereka tidak mau ada pabrik dan tidak mau ada tambang di daerah Rembang. Jadi aksi kali ini meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk untuk menghentikan semua aktivitas tambang yang berada di Rembang dan menghentikan semua proses yang berkaitan dengan PT Semen Indonesia. Aksi ini kan bukan sekali dilakukan gitu, Mbak, oleh warga Kendeng, Mas Prin. Selama ini upayanya buntu di mana sampai harus ke depan Istana Kepresidenan meminta untuk bertemu Presiden?
Sebenarnya aksi warga itu sudah dimulai semenjak awal 2013 sampai dengan sekarang aksi terus berlanjut sampai sore tadi di depan istana. Nah, ini sebenarnya rangkaian aksi-aksi dari warga Kendeng, petani-petani Kendeng yang ada di Rembang. Karena selama ini pemerintah Kabupaten Rembang dan pemerintah provinsi ini tidak mengambil sikap dan cenderung ini lebih membiarkan warganya ini berjuang sendirian tanpa mengambil sikap. Padahal kalau saya lihat jelas di sini tentang AMDAL PT Semen Indonesia sendiri itu kan data-data yang mereka buat di AMDAL itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dan artinya di sini bahwa PT Semen Indonesia itu telah memanipulasi data gitu, Mbak. Selama ini apa saja memang jawaban yang sudah didapatkan rekan-rekan LBH juga para warga saat meminta bantuan dari pemerintah di daerah? Selama ini pemerintah ya saling melempar tanggung jawab. Pemerintah daerah dilempar ke Jawa Tengah, provinsi dilempar ke kabupaten, seperti halnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah. Sebenarnya beliau kan bisa mencabut, punya kuasa mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia, tapi sampai sekarang beliau tidak mau mencabut izin tersebut. Padahal jelas-jelas dalam proses perizinan ini terjadi cacat, terjadi banyak memanipulasi data seperti itu, Mbak. Dialog dengan pihak pabrik semen misalnya, apakah sudah pernah ditempuh? Jadi gini, kalaupun ada dialog dengan pabrik semen, selama ini itu juga belum pernah. Jadi memang kalaupun yang diinginkan warga itu adalah ketika dialog dengan pabrik semen, kalau hanya dialog tidak ada hasil, ya buat apa menghabiskan energi kan? Paling tidak warga ini diberi ruang, duduk bersama, ada wasit yang memang bisa menentukan keputusan. Ya ayo adu data siapa yang selama ini memanipulasi data, seperti itu, Mbak. Saya ke Bu Sukinah lagi. Ibu tadi mengatakan bahwa ada dampaknya untuk lingkungan sekitar. Betul, Bu, sebelumnya Kendeng ini merupakan salah satu daerah dengan sumber air yang mencukupi untuk warganya, betul, Bu? Iya, Mbak. Selama ini kami belum pernah beli air. Jadi kami merasa sejahtera karena air tidak beli, terus makanan pokok juga begitu. Nanti adanya pabrik semen masuk situ, ada tambang, semuanya itu bisa hilang. Lalu selama ini untuk pengairan sawah jadinya lewat jalan seperti apa, Bu Sukinah? Kalau di desa kami itu pengairan sawah itu memang tak ada hujan, Mbak. Kalau musim kemarau itu ya nanamnya itu palawija gitu. Dengan adanya rencana pembangunan pabrik semen ini sudah ada dampak yang dirasakan, Ibu? Iya. Dampak yang dirasakan ladang pertanian sekarang itu sudah berkurang. Jadi itu yang harus diantisipasi, Mbak. Jangan sampai pabrik itu menghilangkan semuanya, menghancurkan semuanya itu. Lalu tadi Ibu Sukinah sudah dapat jawaban dari istana, dari Pak Teten Mas Duki. Ibu sudah puas dengan jawaban itu? Apa masih menanti bertemu dengan Presiden dalam waktu dekat, Bu? Kalau dibilang puas juga belum, soalnya juga belum ketemu sama Pak Presiden Jokowi gitu, Mbak. Harapan terbesar Ibu Sukinah juga warga Kendeng seperti apa, Bu? Harapanku ke depan itu jangan sampai ada pabrik semen dan tambang semen di Jawa Tengah. Soalnya Jawa Tengah itu lumbung pangan, Mbak, bukan lumbung tambang. Jadi harus tanahnya itu dikelola dengan baik. Jangan sampai anak cucu kita itu nantinya menyalahkan kita, begitu. Terakhir dari Mas Prin, seperti apa upaya yang akan dilakukan oleh rekan-rekan LBH sambil menunggu adanya pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Mas Prin?
Saat ini dari hukum kita berusaha mencari celah tentang hal ini, dan saat ini kita lagi mengupayakan untuk PK, pengajuan PK. Baik, terima kasih Mas Prin, terima kasih juga Ibu Sukina. Ya, Semoga Mbak. segera ada jawaban bagi warga Kendeng dengan apa yang sudah diusahakan selama ini.